Yang kedua adalah buku yang membangun sistem informasi dengan Java NetBeans, dikarang oleh Wahana Komputer, diterbitkan Yogyakarta tahun 2015. Yang ketiga buku Panduan Aplikatif dan Solusi Membangun Sistem Informasi dengan Java NetBeans dan MySQL, yang dikarang oleh Wahana Komputer juga, penerbit Andi Publisher di Yogyakarta tahun 2021. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua, nantinya kita akan membahas tentang bagaimana pengenalan dari Java dan NetBeans. Nanti kita akan bahas tentang pengertian dari Java NetBeans, sejarah dari Java, spesifikasi hardware dan software dalam penggunaan OOP ini, terus kelebihan dan kekurangan dari Java dan NetBeans, serta bagaimana cara menginstalasi dari aplikasi OOP ini yang menggunakan dua aplikasi yang kita download nantinya, yaitu JDK dan NetBeans. Diharapkan nanti di akhir perkuliahan nanti kita akan mencoba untuk melakukan instalasi dari aplikasi tersebut. Jadi tolong dipersiapkan nanti laptopnya yang sudah terakses internet. Ini Zoom pakai laptop semua kan? Atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Ya HP, Pak. Oh, nanti tolong disiapkan ya nanti laptop untuk mencoba mengunduh aplikasinya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan Java. Sebelumnya udah pernah tahu apa itu Java? Udah pernah itu belajar Java? Belum. Belum. Berarti sebelumnya untuk mata kuliah pemrograman pakai bahasa apa aja? C++, PHP, HTML. C++. Oh, berarti C++ dan PHP ya, yang lebih familiar ya. Jadi berarti untuk materi Java masuk materi yang baru ya selama perkuliahan di UIN. Oke. Nih, apa itu Java? Java merupakan salah satu bahasa yang apa ya, lagi trendy ya, terutama bagi para pengembang, pengembang dan apalagi kayak industri-industri pembuat aplikasi. Jadi bahasanya sudah jadi tren. Banyak sekarang sudah pengembang-pengembang sudah menggunakan bahasa Java, tidak PHP lagi gitu. Nih pengertiannya secara teoritis, yaitu suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language dan berbasis kelas yang digunakan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Java pertama kali dirilis oleh Bapak James Gosling bersama teman-temannya pada tahun 1991 di perusahaan itu yang bernama Sun Microsystem gitu. Dan pada tahun 2010 Oracle mengakuisisi Sun Microsystem dan mengambil alih pengelolaan Java. Jadi sebelumnya Java tersebut dikelola oleh ini tim James Gosling, perusahaan Sun Microsystem, namun untuk sekarang sudah dikelola oleh Oracle. Nih, sejarah singkat terkait Java. Jadi jadi ada sekelompok insinyur pada perusahaan Sun pada tahun 91 yang diketuai oleh Bapak Patrick dan James Gosling tadi. Mereka punya proyek itu tentang merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box yang disebut dengan Green. Jadi selama proses perancangan tersebut mereka eh, dalam bulan ke bulan, tahun ke tahun selalu mengalami beberapa kendala.
Jadi kendala-kendala yang dihadapi itu ada dua kendala. Yang pertama adalah kendala manufaktur berbeda. Jadi kendala yang pertama itu mereka membuat pengembangan tersebut dengan berbagai platform. Jadi beda platform harus beda bahasa pemrograman sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan pembuatan dan pengembangan software yang dibangun. Sehingga sebagai solusi dari permasalahan ini mereka membangun atau mencari solusi bagaimana cara fleksibilitas kecil dalam multi platform. Jadi tidak, kalau bisa satu codingan bisa digunakan untuk semua platform gitu. Platform dimaksud bisa Android, bisa website dan segala macam. Sehingga dari permasalahan tersebut timbullah inovasi untuk mempelajari dan mengaplikasikan dari Pascal gitu. Adapun bahasa Pascal tersebut telah dirancang untuk menghasilkan intermediate code untuk mesin yang hipotesis atau bisa digunakan dalam mesin maya atau virtual machine. Sehingga dari inovasi tersebut nantinya bisa kode-kode atau codingan-codingan yang dirancang oleh tim tadi bisa digunakan di sembarang mesin atau platform. Dapat diaplikasikan di multiplatform arsitektur mesin. Ini yang pertama. Yang kedua, selama melakukan perancangan, mereka terkendala juga terkait dari kapasitas memori, yaitu tidak memiliki banyak memori, bahasa pemrogramannya harus berukuran kecil. Jadi mungkin dari proyek-proyek sebelumnya banyak menghabiskan dari memori-memori. Jadi mereka harus memikirkan inovasi bagaimana cara hasil codingan tersebut tidak banyak memakai memori. Sehingga kebanyakan dari anggota tim tadi banyak yang ahli dalam C++ dan bukan Pascal, maka kebanyakan dari sintak diambil dari C++ serta mengadopsi orientasi objek dan bukan prosedural. Jadi dari dua kendala tersebut maka lahirlah bahasa pemrograman baru yang disebut dengan bahasa Java. Begitu. Jadi lumayan panjang ya. Sama seperti kehidupan kan ada problematika dulu baru ada solusi. Nih, pernah kepikiran nggak kenapa kira-kira kok bisa nama bahasanya Java gitu kan? Kok nggak auto gitu kan? Atau coder atau segala macam lah gitu. Jadi menurut dari literatur yang ada, asal mula dari bahasa ini di- pertama kali sebenarnya namanya itu OAK gitu. OAK yang dikembangkan oleh James Gosling, di mana inspirasi itu nama waktu berasal dari sebuah pohon yang berada di sebuah kantornya. Pohon OAK kayak. Awalnya OAK tapi nggak jadi karena OAK itu sudah merupakan nama bahasa pemrograman yang telah ada sebelumnya. Jadi karena udah ada hak paten dari OAK, nama OAK sebelumnya, jadi diganti dengan Java. Terus kenapa Java? Jadi pada suatu ketika tim tadi sedang nongkrong di warung kopi ya. Jadi tibalah inspirasi mereka gitu kan untuk mungkin karena kayak saking nikmatnya kopi yang nikmati gitu kan. Jadi mereka terpukau, jadi timbullah suatu ide gitu kan. Bagaimana kalau namanya itu dikasih dengan Java. Jadi kopi di sana, kopi Indonesia terutama yang di Jawa terkenal gitu. Terkenal akan kenikmatannya. Kan di luar negeri kan kopi-kopi dari Indonesia kan lumayan terkenal kan. Di Mekah itulah disebut dengan Java. Java atau Jawa.
Makanya namanya Java. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama bahasa programan tersebut dengan nama Java. Secara terminologi gambar kan, ini kan logo Java hampir sama dengan sebuah kopi kan, sebuah hidangan kopi panas. Ini asap kopinya, ini gambar cangkirnya gitu. Itulah asal muasal kenapa bahasa Java lahir dan kenapa nama bahasa itu disebut dengan Java. Nih, sejarah perkembangan dari Java. Sejarah dari perkembangan Java tidak luput dari apa ya? Dari perkembangan dari tahun ke tahun nih. Dari tahun 1996 sampai tahun 2018, dari awalnya Java 1.0, Java 1.2, enggak Java 1.3, Java 1.4, hingga ada Java SE6, Java EE. Ini pada 2009 kan? 2009 tadi diakuisisi oleh Oracle dari Sun Microsystem. Terus berlanjut inovasinya Java pada 2009, Java EE6, 2011, Java SE7, hingga ini Java EE9 pada 2018, Oracle melepas EE project ke Eclipse Foundation. Terus berlanjut hingga 2018 Maret menjadi SE10 dengan tambahan apa ya, inovasi fitur, udah bisa var keyword, no heap, allocation, housekeeping, API, dan improvement. Jadi dari tahun ke tahun inovasinya selalu berkembang. Ini dari POC, Java FX, modularization, konkurensi, update, TTP, API update. Itulah sejarah perkembangan dari Java tahun ke tahun. Selanjutnya dalam Java kita juga mengenal istilah dari Java Family Suite. Adapun Java Family Suite adalah rangkaian teknologi dan produk yang terkait dengan bahasa pemrograman Java. Terdiri dari tiga bagian. Yang pertama Java Standard Edition atau Java SE. Biasa digunakan untuk desktop, client server, application. Yang kedua Java Enterprise Edition atau Java EE. Digunakan untuk e-business, e-commerce, web-based application. Yang ketiga Java Micro Edition atau Java ME yang digunakan untuk device yang kecil, termasuk handphone dan lainnya. Nih, kegunaan Java. Kegunaan Java agak berbeda dari berbeda dari bahasa-bahasa lain. Bahasa lain kadang ada yang terbatas kan, hanya bisa di desktop atau di web. Namun untuk Java udah bisa digunakan di mobile Android, bisa digunakan di desktop, bisa diaplikasikan di website, bisa digunakan pada teknologi game. Pada aplikasi mobile, khususnya Android, Java digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi yang responsif, efisien untuk platform mobile gitu. Jadi udah banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, termasuk di Indonesia kayak Gojek, Airi, Blibli, itu bahasa-bahasa juga ada yang menggunakan Java. Soalnya aplikasi desktop biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang lintas platform, sehingga aplikasi ini dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu memodifikasi kode-kodenya. Itu kan perbedaannya. Kalau dulu kan, kalau Android beda kode, desktop beda kode. Namun kalau sekarang sekali coding bisa digunakan untuk semua platform. Nanti cuman tinggal penyesuaian aja lagi gitu, terkait untuk desktop kah atau untuk games kah gitu. Untuk aplikasi web
Pengembang banyak menggunakan Java untuk aplikasi web server side melalui teknologi seperti Java Service dan JSP, sehingga memungkinkan tampilan website lebih dinamis dan interaktif juga. Begitu. Untuk game, banyak pengembang yang menggunakan Java untuk mengembangkan game mobile dan game berbasis web. Hal itu juga berfungsi untuk membuat game lebih interaktif dan lebih menarik. Begitu. Nih, teknologi Java. Adapun teknologi Java, yang pertama, Java sudah berorientasi objek, bahasanya sudah sederhana, sudah portable, multiplatform tadi kan, sudah bisa di Android, bisa di desktop, aplikasi web, dan bisa digunakan untuk game. Terus robustness, selanjutnya mendukung multi-thread, API dan dokumentasi yang lengkap yang dikemas dalam Javadoc. Penjelasannya. Nih, kelebihan Java dibandingkan bahasa lainnya. Bahasa Java lebih sederhana dan mudah dipelajari. Dan Java sintaksnya hampir mirip dengan C++. Sehingga bagi teman-teman yang udah ada basic C++ ya, belum pada mata kuliah ini udah ada basic C++, sehingga nanti akan mempermudah dalam penyelesaian dan mempelajari bahasa ini. Yang kedua, bahasa ini sudah berorientasi objek, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data dan perilaku, serta mendukung konsep seperti inheritance, warisan, dan polymorphism. Nanti untuk inheritance dan polymorphism kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara melakukan inheritance, bagaimana cara polymorphism, kaidah-kaidah, dan sintaks-sintaksnya. Selanjutnya keamanan. Java lebih aman karena tidak menggunakan pointer eksplisit dalam menjalankan program. Sehingga dengan penggunaan Java sudah dapat mengurangi risiko keamanan. Jadi dibanding PHP, bahasa penggunaan Java lebih sedikit secure. Terus robust, Java menggunakan manajemen memori yang kuat dalam penanganan eksepsi, membuat kode lebih stabil dan handal. Yang kelima, independensi atau platform. Java mengikuti prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Jadi cukup ngoding sekali, bisa digunakan di semua platform. Nanti bisa di Android tadi kan, bisa di website dan aplikasi desktop. Terus bisa multi-threaded. Java mendukung lingkungan yang memungkinkan tugas besar dibagi menjadi yang lebih kecil. Jadi dalam pengolahan Java nanti bisa kita menggunakan kerja secara tim. Jadi dengan membagi berbagai lebih kecil seperti proyek-proyek sebelumnya. Ini kekurangan dari Java. Java karena apa ya? Karena berjalan di atas Java Virtual Machine, jadi untuk performa runningnya agak lebih lambat dibandingkan bahasa natif lainnya. Dibanding bahasa C, bahasa C++, yang langsung di mana bahasa tersebut dikompilasi langsung ke kode mesin. Yang kedua, penggunaan memori yang agak tinggi dibanding yang lain. Terus ketergantungan pada Java Virtual Machine. Aplikasi Java membutuhkan JVM agar bisa berjalan, yang bisa menjadi kendala dalam performa dan menambah kompleksitas dalam deployment. Nih, soalnya nanti kita akan juga belajar tentang tipe-tipe pada Java. Tipe-tipe pada Java dibagi atas dua. Yang pertama tipe data primitif dan tipe data non-primitif.
Tipe-tipe data primitif dibagi atas 6. Yang pertama ada string, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Yang kedua ada tipe data number, digunakan untuk menyimpan nilai numerik, baik bilangan itu bilangan bulat maupun bilangan desimal. Contohnya boolean, di mana tipe data ini memiliki nilai dua nilai. Yang pertama nilai true dan nilai false. Yang ketiga undefinite, itu nilai default yang telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Yang keempat adalah nilai nol, tipe data yang secara eksplisit menyatakan nilai kosong. Yang kelima, nilai simbol, tipe data primitif yang digunakan untuk membuat nilai yang unik. Terus blind, tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang sangat besar melebihi batas number. Di mana batas number? Nih, misalnya tipe data non-primitif. Untuk tipe data non-primitif terbagi atas 5. Yang pertama ada objek. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai berbentuk key value atau pasangan kunci dan nilai. Yang kedua ada array, tipe data objek khusus yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Yang ketiga ada function, itu fungsi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Yang kelima date, itu untuk pengaturan tanggal dan waktu. Yang kelima regular expression, yang digunakan untuk pencarian pola teks menggunakan ekspresi regular. Itu tadi pemahaman tentang apa itu Java, sejarah Java, dan tipe-tipe dari Java. Soalnya kita akan bahas tentang NetBeans. Sebelumnya udah ada pernah pakai NetBeans nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Sebelumnya text editor pakai apa? Sublime? Visual Studio. Oh, Visual Studio Code ya. Jadi NetBeans salah satu jenis dari text editor, kayak kebanyakan kan ada Notepad++, Visual Studio Code, Sublime. Tapi ya kalau VSCode biasanya ada dulu teman saya pakai Core i3 ya, zaman tahun berapa ya? Agak berat gitu kan. Jadi dulu kami pakai Sublime, ya pakai Sublime, Plus, jadi agak ringan. Dari semua text editor itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi pada mata kuliah ini kita akan menggunakan text editor NetBeans. Ini NetBeans. NetBeans adalah IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis Java, tetapi juga bisa digunakan di bahasa pemrograman lain seperti PHP, C, C++, dan HTML, dan JavaScript. Dan NetBeans menyediakan berbagai fitur seperti code editor, debug, compiler, dan project management. Sehingga nantinya akan memudahkan pengembang dalam menulis dan mengelola kode-kode codingan yang telah dibuat dan dikembangkan. Gitu. Ini keunggulan dari NetBeans. Aplikasinya yang pertama open source, gratis, bisa diunduh tanpa berbayar. Terus mendukung berbagai bahasa pemrograman, bisa diaplikasikan di Java, bisa diaplikasikan di PHP, bisa diaplikasikan di C++, dan bahasa-bahasa lainnya. Terus untuk antarmukanya user friendly, sangat sangat mudah dipahami lah, terutama bagi yang sebelumnya udah pernah menggunakan bahasa text editor lainnya. Untuk fitur-fiturnya udah gampang lah. Fiturnya udah sangat familiar dan tampilannya menarik.
Yang keempat, dukungan plugin yang beragam. Nanti di NetBeans banyak plugin-plugin yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan dan pengembangan aplikasi-aplikasi. Tersedia fitur debugging dan profiling yang kuat, nanti akan selama kita melakukan pengkodingan di project-project, nanti jika ada debug atau kesalahan error, nanti akan ada instruksi-instruksi dan informasi terkait errornya di mana dan solusi yang diberikan. Nih, kelemahan dari NetBeans. Kelebihan dan ada kelemahan. Biasanya memerlukan resource yang besar, RAM dan CPU tinggi, tapi nggak terlalu Core i3, i5 masih bisa lah. Startup relatif lambat dibandingkan IDE lain seperti Intellect IDE. Dukungan teknologi baru kadang terlambat. Makanya kadang untuk pengembang aplikasi sekarang jarang menggunakan NetBeans kan. Mereka sering menggunakan Xcode. Terus kurang optimal untuk pengembangan mobile. Karena ada beberapa fitur dari mobile yang tidak support, yang tidak ada di NetBeans. Ini adalah penjelasan tentang NetBeans, pengertian NetBeans, kekurangan dan keunggulan dari NetBeans. Selanjutnya kita akan bahas tentang hardware dan software selama penggunaan Java dan NetBeans. Yang pertama ada komponen yang dibutuhkan adalah pertama text editor, seperti yang digunakan sebelumnya. Text editor adalah tempat menuliskan kode-kode JavaScript. Jenis editor bisa banyak kan, ada Matplotlib, Sublime, dan Discord, ada Macromedia, UltraEdit, dan Dreamweaver. Terus web browser ada Google, Mozilla Firefox, Opera Mini, UC Browser, dan lain-lain. Nih, spesifikasi hardware dan software. Jadi untuk pengaplikasiannya nanti kita yang pertama bisa menggunakan OS di Windows, bisa di Mac OS, bisa juga di Linux. Di sini ada yang pakai itu nggak, Mac OS dan Linux dalam kesehariannya? Atau Windows semua? Iya, Pak. Windows ya. Oke, kita pakai Windows. Dan yang kedua, software yang digunakan JDK. JDK-nya nanti kita, atau Java Development Kit, kita nanti akan menginstal Java Development Kit. Terus yang ketiga, kita nanti akan membutuhkan juga file NetBeans ID terbaru. ID yang terbaru, kalau nggak salah 23 terbaru. Nanti kita menggunakan yang ID terbaru aja, biar lebih update dan support untuk pertemuan. Terus database bisa menggunakan MySQL, PostgreSQL, opsional lah, bisa menggunakan database yang lainnya. Nih hardware digunakan nantinya minimum untuk hardware laptopnya minimum prosesor Intel Core i3 atau lebih tinggi. Untuk RAM-nya minimal 4 GB, disarankan 8 GB agar performanya nggak ngelek-ngelek, nggak pas running itu nggak nunggu, nggak jarak laptopnya nggak tegang-tegang gitu kan. Terus storage-nya minimal 2 GB ada ruang kosong untuk melakukan instalasi. Diusahakan nanti di laptopnya agar disediakan storage yang kosong. Belum pada full kan laptopnya. Terus display resolusi minimal 1024 kali 768. Seri semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba
untuk melakukan instalasi JDK dan NetBeans. Nanti udah itu disiapkan komputernya, laptop. Nanti ini karena keterbatasan waktu, nanti saya akan jelaskan dan materi nanti akan saya share ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti secara individu atau kelompok untuk lakukan instalasi. Jadi saya harapkan selama perkuliahan OOP Java ini enggak cuman apa ya, kita menggunakan aplikasi ini di komputer di lab. Jadi diharapkan untuk para mahasiswa nanti juga menginstalasi aplikasinya di laptop masing-masing. Karena aplikasi tersebut nanti digunakan ketika kan kita ada nanti laporan praktikum kan, tugas. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Kalian untuk belajar-belajar untuk mengotak-atik mencoba program-program dari Java tersebut. Nih, setelah memahami konsep dasar dari Java, selanjutnya kita mempersiapkan tools untuk dapat menjalankan Java. Di spesifikasi minimum dari komputer untuk menyalakan Java yaitu yang pertama Intel Pentium, ini bisa tadi RAM 512, disk space, sistem operasi Windows bisa 7, 8, 10, Ubuntu, Linux versi 12.4, macOS ini menyesuaikan aja. Terus ada Java SE Development Kit, terus IDE atau text editor. Ini lanjutan dari penjelasan spesifikasi perangkat tadi. Ini adalah tata cara instalasi dari JDK dan NetBeans. Nanti sebelum kita mengaplikasikan pemrograman OOP Java ini, kita menggunakan dua file yang kita unduh. Yang pertama file JDK dan yang kedua adalah file NetBeans. Ini tata cara untuk unduh Java file JDK. Itu langkah pertama, mengunduh file Java Development Kit di link oracle.com/network/download bla 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 bla. Terus untuk kebutuhan praktikum kita akan menggunakan bundle software. Ini menyesuaikan dengan yang terbaru nantinya NetBeans berapa yang disediakan secara gratis oleh Oracle sesuai dengan versi OS Anda. Selanjutnya langkah kedua lakukan setelah file tersebut di download, nanti lakukan instalasi dengan klik Run Administrator. Selanjutnya langkah ketiga pada jendela instalasi wizard, klik tombol Next. Langkah keempat pada jendela instalasi JDK, pilih direktori untuk menginstalasi JDK. Ini install JDK itu mana kita mau menyimpannya bisa. Contohnya kita menyimpan di C, program file, Java, terus dipilih Next. Pada jendela instalasi JDK, pilih direktori untuk menginstalasi JDK, lalu klik Next. Lalu langkah ke-6 pada jendela instalasi NetBeans, pilih direktori untuk menginstalasi aplikasi NetBeans. Aku NetBeans. Oh ya, ini dan NetBeans. Ini untuk JDK. Biasanya setelah Next, nanti udah berhasil diinstal. Nanti saya lihatkan kepada saudara gimana tampilan dari aplikasi yang sudah terinstall. Yang ini tata cara dalam instalasi aplikasi file NetBeans ya. Setelah kita berhasil melakukan download, nantinya silakan untuk klik Run Administrator. Misalnya pada jendela instalasi NetBeans, pilih direktori untuk menginstalasi aplikasi NetBeans. Misalnya pilih direktori dari JDK yang akan digunakan pada IDE. Jika sudah lalu klik Next. Langkah ke-7, pada jendela summary, pastikan bahwa lokasi dari direktori yang akan digunakan untuk instalasi sudah benar. Sudah sesuai yang dimana kita mau menyimpannya.
Dan perlu diingat ketika instalasi, jangan lupa mematikan check for update-nya, lalu klik install untuk memulai proses instalasi. Tunggu sampai proses instalasi JDK dan NetBeans selesai. Jika sudah selesai, maka tampilannya otomatis akan berpindah ke jendela setup complete. Selesai. Nah, Anda sudah dapat mengerjakan. Itu. Ini tata cara mendownloadnya. Tampil. Udah tampil ya? Tampilan Google-nya. Sudah, Pak. Jadi untuk mendownload JDK, tinggal klik ini aja. Download JDK. Sebenarnya kita harus memasukkan ini kan. https://www.oracle.com. Jadi biar nggak susah, klik ini aja, download JDK. Download JDK. Terus di download JDK, klik Java download. Klik ke bawah, ini kan JDK. Berarti untuk yang sekarang, no kan. Kalau sekarang berarti yang terupdate-nya udah JDK 23. Jadi JDK apa? JDK 18 ya. Sekarang JDK 23. Nanti silakan bagi yang mendownload untuk menggunakan yang JDK 23. Nih. Untuk Java-nya, JDK bisa digunakan di Linux, bisa dipilih sesuai dengan OS ya. Bisa Linux, ada Mac OS, ada Windows. Linux, Windows. Jadi bagi yang menggunakan Windows, nanti silakan klik yang Windows, lalu pilih yang x64 installer. Biar hasilnya nanti .exe gitu. Untuk ukuran filenya nih besar ya, 205,27 MB. Disupport lah. Nanti silakan download. Kalau saya download, kalau saya, karena kebetulan saya udah mendownload aplikasinya. Ada itu nggak mencoba mendownload di laptopnya? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ya, nanti tolong ya habis pertemuan nanti dicoba menginstalnya masing-masing di laptop ya. Jadi kalau udah download nanti muncul, jadi dia langsung download. Setelah filenya download, silakan mengikuti instruksi dari step-step yang ada saya jelaskan di PPT tadi. Nih, setelah kita mendownload JDK file, selanjutnya kita akan mendownload file NetBeans kan. Jadi sama kayak tadi, cukup dengan mengklikkan download NetBeans gitu kan. Tanpa sebenarnya kan kita harus ini kan, klik http netbeans apache netbeans. Ketika kita klik itu terus tampilan awalnya seperti ini nanti.
Setelah tampilan awal, silakan ini klik yang ini, Apache NetBeans 25. Download. Nah, setelah download nanti ada nih downloading Apache NetBeans 25. Jadi berarti NetBeans sekarang yang terupdate ya udah versi 25 kan. Terakhir update ini berapa nih? Rilis on Februari 20, berarti 20 Februari 2025 update ini. Berarti masih baru ya. Baru berapa hari deh? 8 Maret. Sekitar seminggu 2 minggu ya update. Nanti untuk downloadnya bisa pilih yang ini, yang Apache NetBeans. Oh ya, Apache NetBeans 25 bin Windows x64. Setelah itu, setelah mengklik itu nanti muncul tampilan seperti ini. Silakan mahasiswa untuk klik ini nanti. http://dlcdn.apache.org/netbeans/netbeans-installer /25. Nanti otomatis mendownload. Saya nggak usah download karena udah dari download. Untuk downloadnya nanti lumayan berapa nih filenya? Kurang. Itu dari apa? Terkait bagaimana cara menginstal dua file tadi, aplikasi JDK dan aplikasi NetBeans. Nih, setelah download nanti filenya akan berbentuk seperti ini. Untuk aplikasi NetBeans akan logo sendiri kan, kuning, hijau, merah, dan ini yang JDK 23 Windows. Jadi, silakan run administrator hingga sampai tahap-tahap ikutilah step langkah-langkah yang ada di PPT tadi. Jadi kebetulan pada ini saya udah install aplikasinya, jadi udah siap running. Coba buka ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, setelah kita selesai mendownload aplikasi, nanti untuk mencari aplikasi bisa dicari di pencarian atau bisa kadang udah tampil di laman desktop, nama aplikasinya NetBeans. Tinggal klik. Jadi setelah itu kita sudah dapat membuat proyek pertama dengan Java. Membuat proyek pertama dengan NetBeans, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi NetBeans tersebut. Ini langkah 1, buka aplikasi NetBeans, klik 2 kali pada ikon NetBeans. Misalnya jika kita ingin membuat proyek baru, kita bisa mengklik ini, yang logo warna coklat ini. Nanti kita buat proyek, terus nanti bisa pilih Java, terus Java Application, next. Seperti baru, klik File, New Project. Pada New Project, klik Java, kategori, lalu klik Java Application, saya klik tombol Next.
Untuk nama project kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Setelah ini ada program pertama. Langkah ketiga, profil project isikan dengan nama project Anda, misalnya program pertama. Lalu tentukan lokasinya, lokasi mau di mana. Ini di folder NetBeans Project, /praktikum, /pertemuan 2. Lalu klik next. Nah, dan ini adalah tampilan awal dari ketika kita membuka setelah projectnya kita buat tadi. Jadi ini adalah codingan default, tampilan codingan default dari NetBeans ya. Ada ini kan public class program pertama sesuai dengan nama yang kita buat tadi, public static void main string ARJS. Terus bagaimana jika kita ingin merubah nama dari project Java yang telah dibuat? Merubah nama project pada NetBeans itu nanti di sebelah sini ada kayak logo coffee kan. Jadi caranya adalah klik kanan, terus untuk ubah nama project, klik kanan pada project Anda, terus rename, terus ganti sesuai dengan nama project yang Anda inginkan. Contoh ini program pertama kan, bisa dirubah menjadi contoh program kedua. Wah, ini dia program pertama menjadi Hello Dunia, ya kan? Ganti jadi Hello Dunia. Nah, maksudnya mari mulai untuk menuliskan kode Java pertama pada NetBeans. Untuk program pertama, kita pakai Hello Dunia dengan Java untuk mencetak satu nilai ke layar Java dengan sistem .out.println. Jangan lupa titik komanya dengan mencetak Hello World. Ini kan sistem .out.println Hello Dunia, saya sedang kuliah PBO. Saya Hello World. Seperti yang kita inginkan. Tampilan runningnya. Saya coba buka pakai aplikasi. Tampilan dari aplikasi Java. Di Java nanti kita ada file, edit, view, navigate, source, run, debug, profile, theme. Ini beberapa menu atau fitur yang ada di Java. Terus di Java kita bisa taatikan contoh nih yang untuk mengganti warna ini kita bisa di tools option font and color. Jika bisa diganti sesuai dengan kenyamanan yang gimana nyamannya gitu. Contoh kita mau ganti dari warna cyan ke warna magenta. Kita play. Oke. Ya, warna sangat boros. Jadi ganti sesuai dengan yang nyamannya aja gitu. Jadi kan untuk mengganti namanya kita bisa dengan klik kanan, rename. Kita sebenarnya hello dunia.
Itu namanya ke Hello Dunia. Nih, ini sesuai tadi kan. Saya coba ini contoh satu contoh codingannya. Sistem dot out dot println titik halo dunia, jangan lupa titik koma di akhir. Saya running. Nah, runningnya halo dunia. Ini jika berhasil, runningnya akan seperti ini, successful. Coba kita hilangkan titik koma, kita running, dan error. Hmm. Hmm. Jika kalau titik koma, dia akan error kan. Nih, di sini di bin ada fitur debuggingnya, errornya exception in treatment java.lang runtime exception uncompiler code kurang titik koma katanya kan accepted. Tuh, adalah dari penjelasan awal terkait bagaimana menggunakan Java dan program sederhana dari Java tersebut. Oke, terkait penjelasan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau terlalu kecepatan ya? Gimana? Gimana Putri? Ada saat kita suhut? Tidak, Pak. Pas, Pak. Pas. Ngantuk ya? Masa pagi gitu. Untuk PPT-nya boleh di-share, ya, Pak? Iya, nanti saya share PT-nya ya. Baik, Pak. Kasih, Oh, Pak. ya. Untuk apa namanya? Mata kuliah nanti kita ada apa? Saya ada modul praktikum. Sebenarnya dulu ada itu nggak kayak pertemuan ada modul praktikum? Belum. Nah, saya satu pertemuan satu nanti menjelaskan apa. Jadi praktikumnya ngapain aja gitu. Belum ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, alhamdulillah. Oke. Hmm. Oh ya. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk informasi terkait materi-materi nanti saya share di Google Classroom ya. Kita kalau dosen lain pakai apa tuh? Kalau untuk share-share materi. Classroom juga, Pak.
Oh ya, udah di handphonenya, di laptop ada itu kan aplikasi Google Classroom. Loh? Ada, Pak. Ada, Iya. Pak. Ya, coba nih klik Google Classroom ini. Silakan di untuk seluruhnya ya. Masih banyak nih yang belum on cam. Ini yang belum on cam yang sampai tidur ya. Udah ada yang itu bisa sukses bergabung. Udah. Wahyuli, Lukmanul Hakim, Siti Pandela, baru 12 orang siswa dari berapa nih? 29. Satu, saya udah upload PPT pertemuan satu dan format laporan, nanti bisa diakses untuk format laporannya dan materi pertemuan satu. Terus di pertemuan dua nanti saya akan upload nih pertemuan PPT hari ini. Kita nanti saya upload juga modul praktikum ya. Ini modul praktikum. Ini saya namanya. Ini modul praktikumnya, penjelasannya. Di sini ada tujuannya. Modul mempersiapkan lingkungan kerja Java, membuat program sederhana dengan Java dan NetBeans, mengkompilasi menjalankan program Java NetBeans. Ini ada tugas pendahuluan, apa yang dimaksud dengan NetBeans, pengalaman Java, ini dasar teorinya. Jadi teori dasar terkait materi, sama seperti yang dijelaskan tadi, ada materi tentang pembahasan NetBeans, Java, buatan praktikum, harus ada JDK tadi kan, Java Development satu langkah batas, ini menyesuaikan. Ada Java Environment, ada NetBeans, ini sintak nih, tata cara tadi. Bisa menyesuaikan, bisa dipelajari. Klik hello world tadi kan sebetulnya nggak akhir. Oke. Oke, nanti kan para mahasiswa kan menginstal aplikasi itu ya. Diharapkan dan menginstal aplikasi NetBeans dan JDK-nya. Jadi udah bisa mencoba untuk
melakukan pengkodean pertama Java dengan cara mengetik hello world tadi. Jadi untuk kalian untuk mencoba nanti juga silakan membuat nih mengerjakan tugas ini ya. Ganti sintak nih, buat sebuah programan untuk menampilkan string yang berisikan biodata diri seperti nama, NIM, alamat, dan nomor telepon. Ini nanti untuk instruksi tugasnya nanti saya kirimkan juga di, di kolom pertemuan 2. Ini sekedar gambaran. Untuk tugasnya paham ya? Buat nama string berisikan biodata diri ini. Tadi kan cuma hello world aja kan. Kalau nanti udah nama, NIM, alamat, dan nomor telepon gitu. Gimana Suci? Paham Suci? Husnul Khotimah? Gimana? Husnul Khotimah? Iya, Pak. Paham kan maksud dengan dari instruksi tadi? Buatlah sebuah program untuk menampilkan string yang menampilkan biodata diri masing-masing nama masing mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, alamat, dan nomor telepon. Paham, Pak. Oke. Itu terkait silakan untuk para mahasiswa untuk memantau nanti segala materi tugas di Google Classroom yang udah apa di share tadi. Udah bergabung nih berapa orang nih? Masih 12 orang. Share lah di grup. DKI. Terus saya share di grup ya, ke WhatsApp. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan lagi? Kosma ini mana nih, Kosma? Kosma. Mana? Kosma kemarin? Wahyuli? Belum. Enggak. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan kita mengambil dokumentasi ya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya.
Yang belum aktif, silakan aktifkan terlebih dahulu. Nah, banyak. Imam Penggawa, Lukmanul Hakim, Ki, Febri, dah, yuk diaktifkan. Baik, ini Rizky Anugrah baru bangun. Gimana Rizky? Tika, Tilka. Baik, sebelum kita dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend ya.